Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 111 sampai dengan ayat 120. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berarti dia telah berbuat hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri, dan Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Barang siapa yang melakukan kesalahan atau dosa, lalu ia berlepas diri dengan melontarkan tuduhan kepada orang lain atau kepada orang yang tidak bersalah, berarti dia telah membebani dirinya dengan memikul beban kebohongan dan dosa yang nyata. Keterangan yang dimaksud dengan kesalahan di sini ialah dosa yang diperbuat tanpa sengaja atau tidak tahu bahwa kesalahan itu termasuk larangan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa ialah kesalahan yang diperbuat dengan sengaja dan telah diketahui benar bahwa kesalahan itu adalah dosa. Kalau bukanlah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, telah pasti segolongan mereka berhasil dalam niatnya untuk menyesatkanmu dari hukum yang adil. Tapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri. Mereka tidak mampu membahayakanmu sedikit pun. Berkat Allah telah menurunkan Al-Quran dan hikmat serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kau ketahui. Sangat besar karunia Allah kepadamu. Keterangan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kembali peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah bin Ubairok pada ayat 107 sebelum ayat ini, yang hendak mempengaruhi Nabi supaya menyimpang dari keadilan. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari percakapan rahasia mereka, kecuali percakapan rahasia yang menganjurkan orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengusahakan perdamaian dalam masyarakat umat manusia. Barang siapa yang melakukan demikian karena mencari keridhaan Allah, kami akan memberinya pahala yang besar. Catatan, maksudnya percakapan rahasia keluarga Tu'mah yang hendak melemparkan kesalahan Tu'mah kepada orang lain. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk yang benar dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, kami biarkan ia dikuasai oleh niat jahatnya itu, lalu kami bakar ia dalam jahanam. Itulah tempat kembali yang paling buruk. Catatan, pembicaraan masih berkisar pada peristiwa Tu'mah setelah Tuhan memberi petunjuk kepada Rasul tentang duduk perkara Tu'mah yang sebenarnya. Maka Tu'mah yang munafik itu kasak kusuk menghubungi kaum musyrik Mekah dan berusaha menghasut mereka supaya memusuhi Rasul. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya.
Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh-sungguh ia telah sesat jauh sekali. Catatan, kembali ayat ini menerangkan masalah syirik untuk lebih diyakini bahwa tidak ada ampun untuk dosa syirik, sebab syirik adalah puncak paling parah dari kerusakan jiwa dan kesesatan akal. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah benda-benda mati yang dikaitkan dengan wanita. Dengan itu mereka hanya menyembah setan-setan yang paling durhaka. Catatan, maksudnya memuja dan memusatkan wawasan kepada benda-benda mati dalam memenuhi kepuasan jiwa atau menghilangkan kesusahan atau mencari pertolongan dari hal yang menakutkan yang bersifat gaib yang tak dapat diterjemahkan oleh akal sehat manusia. Yang kedua, kebiasaan orang Arab sebelum Islam mengumpamakan perempuan dengan benda mati karena lemahnya. Bahkan hewan pun yang betinanya lebih lemah dibandingkan dengan yang jantan. Karena itu, berhala-berhala yang mereka puja itu dinamakan dengan perempuan, misalnya Latta dan Uzza. Yang ketiga, tidak ada manfaat yang dapat diambil daripadanya seperti pohon kayu yang tidak berbuah dan berdaun atau tanah pasir yang tandus yang tidak menumbuhkan apa-apa. Yang dikutuk Allah, setan berkata, akan kurangkul bagian-bagian tertentu dari hambamu. Catatan, maksudnya nafsu manusia yang cenderung kepada kejahatan. Akan kusesatkan mereka dari kepercayaan yang benar. Akan kutumbuhkan dalam dirinya keinginan-keinginan menikmati kesenangan duniawi. Maka kuperintahkan berbuat sesat agar mereka benar-benar ikut memotong telinga ternak, dan akan kuperintahkan supaya mereka merubah ciptaan Allah. Barang siapa yang mengambil setan menjadi pelindung selain daripada Allah, nyata benar ia merugi. Catatan, kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah memotong telinga ternak yang akan dipersembahkan kepada berhala. Binatang itu tidak boleh dimanfaatkan lagi untuk tunggangan, membajak tanah, pengairan, dan sebagainya. Ternak itu harus dibiarkan lepas bebas semaunya. Maksudnya merubah agama Allah atau tauhid yang mengabdi hanya kepada Allah yang Maha Esa menjadi agama yang memuja berhala. Agama tauhid adalah agama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan memberikan janji-janji dan menimbulkan angan-angan kosong pada mereka, dan apa-apa yang dijanjikan setan kepada mereka itu hanyalah tipuan belaka. Segala puji bagi Allah. Dan demikianlah terjemahan Al-Quran surat An-Nisa ayat 111 sampai dengan ayat 120. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.